kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Irfan Harinov. Saya Richard Dion. Saya Iva Safikri. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pendingin absorpsi. Apa sih sistem absorpsi itu? Langsung saja simak videonya. Ayo. Sistem pendingin absorpsi adalah salah satu dari sistem pendingin selain sistem pendingin kompresi uap. Sistem pendingin absorpsi ini membutuhkan tambahan energi kalor untuk menjalankan sistemnya. Siklus pendinginan absorpsi mirip dengan siklus pendinginan kompresi uap. Perbedaan utama kedua siklus tersebut adalah gaya yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan antara tekanan penguapan dan tekanan kondensasi, serta cara perpindahan uap dari wilayah bertekanan rendah ke wilayah bertekanan tinggi. Sistem pendingin absorpsi menggunakan absorber dan generator. Uap bertekanan rendah diserap di absorber. Tekanan ditingkatkan dengan pompa dan pemberian panas di generator, sehingga absorber dan generator dapat menggantikan fungsi kompresor. Sistem pendingin kompresi uap memerlukan masukan kerja mekanik, sedangkan pada sistem pendingin absorpsi memerlukan masukan energi panas. Siklus kompresi uap sering disebut sebagai siklus yang digerakkan dengan kerja atau work of pressure karena kenaikan tekanan refrigen dilakukan kompresor yang memerlukan kerja, sedangkan siklus absorpsi disebut sebagai siklus yang digerakkan dengan panas atau heat of pressure karena sebagian besar biaya operasi yang berkaitan dengan pemberian kalor yang diperlukan untuk melepas uap atau refrigen dari zat cair bertekanan tinggi. Sedangkan pada sistem ini juga membutuhkan kinerja atau usaha untuk menggerakkan pompa, namun relatif lebih kecil dibandingkan dengan sistem kompresi uap. Perbedaan siklus kompresi dengan siklus absorpsi dapat dilihat pada gambar berikut. Keunggulan sistem absorpsi jika dibandingkan dengan sistem kompresi adalah sistem absorpsi menggunakan panas sebagai energi penggerak. Panas sering disebut sebagai energi tingkat rendah atau low level energy karena panas merupakan hasil akhir dari perubahan energi dan seringkali tidak didaur ulang. Pemberian panas dapat dilakukan dengan cara seperti menggunakan kolektor surya, biomasa, limbah, atau dengan boiler yang menggunakan energi komersial. Prinsip kerja siklus absorpsi. Dasar siklus absorpsi disajikan pada gambar bagan berikut. Pada gambar ditunjukkan adanya dua tingkatan tekanan yang bekerja pada sistem, yaitu tekanan rendah yang meliputi proses penguapan pada evaporator dan penyerapan pada absorber, dan tekanan tinggi yang meliputi proses pembentukan uap pada generator dan pengembunan pada kondensor. Siklus absorpsi juga menggunakan dua jenis zat yang umumnya berbeda. Zat pertama disebut penyerapan, sedangkan yang kedua disebut refrigeran. Selanjutnya, efek pendinginan yang terjadi pada merupakan akibat dari kombinasi proses pengembunan dan penguapan kedua zat. Pada kedua tingkatan tekanan tersebut, proses yang terjadi di evaporator dan kondensor yang sama dengan pada siklus kompresi uap. Kerja siklus absorpsi secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Proses 1 hingga 2 atau 1-3. Larutan encer, campuran zat penyerap dengan refrigeran, konsentrasi zat penyerap rendah, masuk ke generator pada tekanan tinggi. Di generator panas dari bersuhu tinggi ditambahkan untuk menguapkan dan memisahkan refrigeran dari zat penyerap, sehingga terdapat uap refrigeran dan larutan pekat zat penyerap. Larutan pekat campuran zat penyerap mengalir ke absorber dan uap refrigeran mengalir ke kondensor.
Proses 2 sampai 7. Larutan pekat, campuran zat penyerap dengan refrigeran, konsentrasi zat penyerapan tinggi. Kembali ke absorber melalui katup cekik. Penggunaan katup cekik bertujuan untuk mempertahankan perbedaan tekanan antara generator dan absorber. Proses 3 hingga 4. Di kondensor, uap refrigeran bertekanan dan bersuhu tinggi diembunkan panas dilepaskan ke lingkungan dan terjadi perubahan fase refrigeran dari uap ke cair. Dari kondensor dihasilkan refrigeran cair bertekanan tinggi dan bersuhu rendah. Proses 4 sampai 5. Tekanan tinggi refrigeran cair diturunkan dengan menggunakan katup cekik atau katup ekspansi dan dihasilkan refrigeran cair bertekanan dan bersuhu rendah yang selanjutnya dialirkan ke evaporator. Proses 5 sampai 6. Di evaporator, refrigeran cair mengambil panas dari lingkungan yang akan didinginkan dan menguap sehingga terjadi uap refrigeran bertekanan rendah. Proses 6 sampai 8 atau 7 sampai 8. Uap refrigeran dari evaporator diserap oleh larutan pekat zat penyerap di absorber dan membentuk larutan encer zat penyerap. Jika proses penyerapan tersebut terjadi secara adiabatik, terjadi peningkatan suhu campuran larutan yang pada gilirannya akan menyebabkan proses penyerapan uap terhenti. Agar proses penyerapan berlangsung secara terus-menerus, absorber didinginkan dengan air yang mengambil dan melepaskan panas tersebut ke lingkungan. Proses 8 hingga ke 1. Pompa menerima larutan cair bertekanan rendah dari absorber, meningkatkan tekanannya, dan mengalirkan ke generator sehingga proses berulang secara terus-menerus. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh kombinasi refrigeran dengan zat penyerap untuk layak digunakan pada mesin pendingin absorpsi. Di antaranya adalah: yang pertama, zat penyerap harus mempunyai nilai afinitas atau pertalian yang kuat dengan uap refrigeran, dan keduanya harus mempunyai daya larut yang baik pada kisaran suhu kerja yang diinginkan. Kedua, cairan tersebut, baik masing-masing maupun hasil campurannya, harus aman, stabil, dan tidak korosif. Secara ideal, kemampuan penguapan zat penyerap harus lebih rendah dari refrigeran, sehingga refrigeran yang meninggalkan generator tidak mengandung zat penyerap. Selanjutnya, refrigeran harus mempunyai panas laten, penguapan yang cukup tinggi, sehingga laju aliran refrigeran yang harus dicapai tidak terlalu tinggi. Dan yang terakhir ada tekanan kerja kedua zat harus cukup rendah untuk mengurangi berat alat dan menghindari kebocoran ke lingkungan. Saat ini terdapat dua kombinasi refrigeran zat penyerap yang umum digunakan. Yang pertama ada sistem air lithium bromida. Sistem lithium bromida banyak digunakan untuk pengkondisian udara di mana suhu evaporasi di atas 0 derajat Celcius. Lithium bromida adalah suatu kristal garam padat yang dapat menyerap uap air. Larutan cair yang terjadi memberikan tekanan uap yang merupakan fungsi suhu dan konsentrasi larutan. Dan yang kedua ada sistem air amonia. Sistem air amonia digunakan secara luas untuk mesin pendingin berskala kecil atau perumahan maupun industri yang mana suhu evaporasi yang dibutuhkan mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa Like, komen, subscribe. sampai jumpa di video selanjutnya.